Ya. Kemudian yang kelima, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini yang terakhir. Wa inimru'un syatamaka wa ayyaraka bima ya'lamu fika fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fihi fa innama wabalu dzalika alaih. Kalau ada orang mencaci makimu, kalau ada orang memfitnahmu, kalau ada orang membicarakan jelek tentangmu karena dia tahu mengenai dirimu, jangan balas mencaci maki orang itu walaupun engkau tahu. Jangan engkau balas menghina walaupun engkau juga ngerti siapa dia. Dihina orang. Nah, dasar pemalas kamu. Kita tahu dia juga pemalas, jangan di-compare, jangan dibalas. Kamu juga pemalas. Kamu itu loh dimintai tolong pelit. Kita tahu dia lebih pelit dari kita. Misalkan, jangan bilang, loh kok kamu bilang saya pelit? Kamu waktu itu pernah begini kan pelit juga. Kejadian kayak gini kamu nggak mau ikut nyumbang. Kamu nggak pernah iuran. Kamu pas giliran bayar kamu malah pergi pura-pura masuk ke kamar mandi. Disebutkan datanya lengkap. Dicatat lagi. Ini bukan akhlak yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau poinnya berbeda. Apalagi kalau poinnya berbeda. Kalau tadi kan masalah malas, balas juga. Kamu malas juga, nggak boleh kan? Kamu pelit, kamu juga pelit. Ini contoh yang ketiga, nggak sesuai. Dibilang, Mas, kalau sholat itu ya jangan terlambat terus lah. Ini temen, ini konco, empat mata ngomongin. Sholat kok masbuk, sholat soft paling belakang. Itu 80% seperti itu loh kamu. Saking perhatiannya ini. Tapi ngomongnya empat mata, nggak diceritakan kesini dan kemari. Ini karena teman aja, CS. Kancani nemen lah. Jadi sampai, wah masa terlambat terus sih. Bu, kapan saya lihat kamu di soft depan itu? Nggak terima dia. Kamu ngurusin saya. Itu urusi anakmu sana itu loh. Anakmu umbelen. Anakmu itu kemana-mana nggak pakai sandal. Anakmu itu bajunya kotor terus. Lah, apa hubungannya ini bahas tentang sholat, ini bahas tentang anak. Kalau ini lebih parah lagi. Nggak boleh. Nabi Muhammad itu berpesan, kalau ada orang mencaci makimu, menghinamu, ya kan, menjelek-jelekkan dirimu, karena memang dia tahu siapa dirimu, memang sesuai kenyataan, jangan dibalas. Ya. Jangan dibalas menjelek-jelekkan. Kenapa? Fa innama wabalu dzalika alaih. Karena yang rugi itu dia, bukan kita. Yang akan merasakan dampak buruknya dia, bukan kita. Seharusnya kata Syekh Al-Utsaimin ketika membahas hadis ini, seseorang itu mestinya mau memaafkan. Jangan kemudian menjadikan setiap kalimat yang dia dengar itu sebagai ukuran untuk menilai orang. Tahan diri, ini langsung saya terjemahkan ya, ucapan Syekh Al-Utsaimin. Tahan dirimu, maafkan. Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang mau memaafkan dan memberi pahala untuk mereka. Kamu kalau membalas menghina, menanggapi dan meresponnya, qalan niza. Akhirnya pertikaian dan perselisihan itu akan panjang nanti. Enggak akan berhenti. Wa rubbama hasala bidzalikal adawatu wal baghdha, bahkan seringkali akan semakin besar kebencian dan permusuhan itu. Tapi kalau kamu tahan diri, kamu diam. Tidak usah menanggapi, hadaatil umur. Maka suasana dan kondisi itu akan tenang. Tapi kalau ada orang nyerang, kamu tanggepin. Orang menghina, orang mencela, kamu respon. Akhirnya yang kita tanggap, bahan tanggapan dan respon kita ditanggapin lagi, direspon ulang, panjang. Kata Syekh Al-Utsaimin, fa idza kafafta wa sakatta hadaatil umur. Coba kamu tahan diri, kamu diem, suasana akan tenang. Karena dia yang menyerang, dia yang mencela, nggak ada lawan, capek sendiri. Kalau dalam bahasa Indonesia itu seringkali diungkapkan dengan itu seperti orang naik ring tinju, nggak ada musuhnya.
mukul terus dia. Wah. Nanti akhirnya capek sendiri. Nggak ada musuhnya, nggak ada yang melayani. Diamin aja. Hadza syai'un wa hadza syai'un mujarrabun. Ini terbukti, kata Syekh Al-Utsaimin, annal insana idza sabba ahadan qad sabbahu qala as-sibabu bainahuma wa hasala tafarruqun wa tabaghudun wa idza sakata fa innahu qad yakunu anfa. Jadi kalau seseorang itu dicela, diserang, dibalas, qala as-sibabu bainahuma, itu nanti akan panjang itu, berlarut-larut. Akhirnya terjadi perpecahan, saling membenci. Tapi coba kalau dia diam, nggak usah ditanggapi, akan lebih banyak manfaatnya. Jadi kalau ada dua pihak, ya mungkin karena satu dan dua sebab tidak kita bahas di sana, tapi ini akhirnya berbicara tentang kejelekan yang ini, ya. Ditanggapi, nanggapin lagi, tanggapi, nanggapin lagi, panjang. Coba kalau misalkan ini ngomong jelek, ini diem. Ngomong jelek lagi, diem lagi. Diomongin lagi, diem lagi, nggak ditanggapin. Ini capek sendiri nanti, diem dia. Justru yang bikin ribut ini yang ngomong terus. Ini yang bikin masalah semakin rumit. Ini karena nyerang terus. Yang ini udah diem, ini ngomong terus aja. Ucapan ulama. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala fi wasfi ibadir rahman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat orang-orang yang menjadi hamba-hambanya, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang jahil ngajak berbicara, ngajak bertengkar, ngajak berdebat, ya kan? Sudah tidak usah ditanggapi, ucapkan salam. Semoga keselamatan untukmu. Nah, ini